Sudah lama terjadi Sudah sebenarnya. lama. Dan itu yang membuat lahirnya Hatta, Agus Salim, ya kan? Dulu Imam Bonjol segala macam karena tadi itu basis kita itu sudah memadai dari dulu. Jadi kultur kita itu memang DNA orang-orang pintar sebenarnya, karena dibangun dengan karakter yang didahulukan. Orang Minang sebenarnya sudah ada DNA orang-orang pintar. Betul. Jadi 1 dari 5 anak kita stunting dengan segala resikonya nanti. Kalau ada 5 anak berkumpul, Iya. 1 di antaranya stunting. Ya Allah, ini negara subur, makmur loh. Ikan makan ikan tiap hari juga ini. Apa salahnya nih, Prof? Iya. Jadi sebenarnya stunting ini dulu kan apalah artinya pendek-pendek dikit gitu ya. Pak Habibie juga pintar gitu kan. Kalau dalam bahasa Minang istilah menjujai. Menjujai, betul. Pernah dengar tuh? Macam-macam. Jadi suaranya, wajahnya, getaran-getaran. Feel-nya masuk ya, betul. Prof, ya. Menjujai di anak si buyut. Gitu. Apa awak sedang merantau, mudah-mudahan aku menjadi orang macam-macam kan. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia kembali saya Zulfami Hadi hadir di depan layar kaca sahabat untuk mendatangkan orang-orang luar biasa. Dan kali ini super luar biasa. Kita Aspen Podcast sisi lain kedatangan guru besar dan tokoh nasional. Siapakah beliau? Ini Pak Profesor Dr. Haji Faisal Jalil Fasli Jalal PhD. Ya. Tadi saya baca juga ada SPGK, spesialis gizi klinik. Dokter berarti. Iya, betul. Prof. Iya. Allahu akbar walillahilham nih. Ya. Prof, terima kasih banyak, Prof. Masya Allah. Udah Zul ya. Iya. Ini udah Zul ini ya. Udah, ini Ananda lah ya, sama Ananda, Prof ya, nih. Okay, ya. Apa kabar, Prof? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat, Prof, ya. Sehat. Ini kita bingungnya dari mana nih karena bicara nih. Prof ini belum merupakan praktisi nasional. Kita bacakan beliau siapa beliau. Beliau ini adalah Rektor Universitas Yarsi Jakarta nih. Ya. Kemudian beliau adalah pernah menjabat sebagai Kepala BKKBN. Masya Allah. Kemudian Wakil Menteri Pendidikan Nasional Indonesia. Masya Allah. Kemudian juga Dirjen Pendidikan Dirjen Dikti nih ya. Dirjen Dikti Nasional. Kemudian dia juga pernah sebagai Kepala Biro Bappenas. Masya Allah. Sekali lagi kita bersyukur Aspen kedatangan tokoh nasional, Prof. Prof, kita akan mulai dari kita akan mulai dari tentang pendidikan dulu nih. Seberapa mengkhawatirkan pendidikan di Indonesia, Prof? Ya, kita harus melihat dari dua sisi ya. Kalau dalam agama kita harus kita lihat dengan rasa syukur dulu ya. Jadi rasa syukur kita, anak-anak kita makin banyak bersekolah. Jadi disebut dengan angka partisipasi pendidikan. Jadi kalau di SD itu berapa banyak anak usia 7-12 tahun yang sudah belajar di SD, di SMP 13-15 tahun, di SMA 16-18 tahun, di perguruan tinggi 19 sampai 23 tahun. Nah, dari sisi itu kita bersyukur bahwa anak-anak kita sebagian besar sudah bersekolah. Di SD boleh katakan enggak ada lagi masalah yang serius kecuali anak yang berkebutuhan khusus, anak di daerah-daerah yang sangat terpencil, atau emang keluarganya nggak sepakat untuk menyekolahkan ke sekolah formal gitu ya. Di SMP sudah mendekati 100% anak-anak kita. Yang masih menjadi tantangan sekarang adalah di SMA, sekitar 20% masih kita harus kejar. Nah, Sumatera Barat agak lumayan karena Sumatera Barat sudah mendekati 100%. Karena memang orang Sumatera Barat kan pendidikan bagi mereka penting. Penting ya, Prof. Tapi begitu masuk pendidikan tinggi, saat ini secara nasional baru 38% anak kita yang berada di pendidikan tinggi. Padahal untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 itu kita harus punya 60% dari anak-anak kita usia 19-23 tahun harus mendapatkan akses pendidikan tinggi di prodi manapun yang dia pilih. Program studi 60%. Baru sekarang Indonesia 30%. Iya, 38%. 38%. Iya. Lalu upaya peningkatan itu seperti apa supaya tercapai nih, Prof? Ya, pertama tentu untuk anak-anak yang karena
perguruan tingginya jauh, tidak tersedia, berarti membangun perguruan tinggi untuk disebar makin merata itu salah satu. Yang kedua adalah bagaimana perguruan tinggi yang sudah tersedia ini bisa diakses oleh anak-anak kita, terutama dari keluarga kurang mampu. Karena itu beasiswa menjadi sangat penting, sehingga mereka tidak boleh berhenti bermimpi untuk masuk perguruan tinggi hanya karena kondisi ekonomi keluarganya atau di daerah dia belum tersedia perguruan tinggi yang memadai. Dia harus dibukakan pintu nasional untuk mereka, dan untuk yang potensial secara akademik kurang mampu ekonominya harus kita sediakan beasiswa untuk mereka. Harus disediakan beasiswa untuk mereka. Wajib. Yang terserap hari ini dari Indonesia, anak-anak yang sebenarnya berpotensi untuk menjadi pemegang tongkat estafet di 2045, seberapa persen baru terserap? Jadi kita beruntung, waktu saya Dirjen Dikti dengan Menteri Profesor Bambang Sudibyo, kami sudah memulai waktu itu beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kemudian diberi label namanya oleh Profesor Muhammad Nuh, Menteri berikutnya, bidik misi. Oh ya, bidik misi. Ini di zaman Prof nih ya? Masya Allah. Nah, kemudian sekarang diganti dengan Kartu Indonesia KIS ya? Kuliah. Kartu Indonesia Pintar Kuliah. KIP Kuliah. Nah, intinya anak-anak yang dari keluarga kurang mampu dijemput begitu dia masuk ke perguruan tinggi yang memang mulai seleksi yang normal. Jadi dia tidak boleh mikirkan uangnya, tapi dia ikut tes dulu. Begitu dia lewat, dia langsung bebas SPP dan diberi biaya hidup per bulan untuk bisa menyelesaikan. Mau di ITB, mau di UI, mau di UNAN, mau di UNRI, mau di USU. Dan sekarang juga di perguruan tinggi swasta pun, kalau mereka memilih perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi swastanya bersedia menerima unit cost dari SPP yang disediakan pemerintah, itu mereka boleh masuk juga di perguruan tinggi swasta. Kalau pola ini mencukupikah kebutuhan kita 60% untuk Indonesia, Mas? Masih belum, karena kalau kita lihat walaupun sekarang dari tidak ada dulu, sekarang sudah hampir 1 juta anak Indonesia dari semester pertama sampai semester 8 berada dalam sistem ini. Jadi 1 juta. Jadi rata-rata 200.000 anak-anak potensial Indonesia dari keluarga kurang mampu sudah dijemput oleh beasiswa ini. Sudah dijemput ya? Cuman kita melihat karena biaya pendidikan tinggi itu tidak cukup hanya dengan biaya SPP dan biaya hidup aja. Biaya hidup makin tinggi, tapi dia perlu komputer, dia perlu laptop, macam-macam, ya kan? Untuk itu maka kita ingin dinaikkan unit cost biaya hidupnya, kemudian ditambah jumlahnya. Nah, menurut saya kalau kita hitung-hitung untuk mendapatkan akses yang 60% itu, dan di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap diberikan karpet merah untuk bisa bersekolah, karena dia potensinya yang didahulukan, bukan kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi negara atau para penyumbang untuk memberikan beasiswa yang mentakelnya gitu. Nah, kita berharap 2 kali lipat dari sekarang tuh, Daya. Mestinya untuk terpenuhi 2 kali lipat. 2 kali lipat. Tapi gerakan ke situ kelihatan atau gimana? Masih butuh. Pemerintah kan punya peluang untuk menambah. Nah, sekarang kita mengundang dan sudah dimulai juga oleh pemerintah daerah. Supaya dia punya ada satu kabupaten yang saya mentargetkan 1.000 sarjana. Ada yang satu rumah satu sarjana. Macam-macam sarjana mereka. Dan itu kita harus hargai. Tinggal lagi mencari anak yang potensial dan kemana dia memilih jurusan yang betul-betul sesuai dengan potensi, bakat dan minatnya, sehingga dia berkarir dengan baik di sana nanti. Atau menjadi wirausaha. Wah, Masya Allah, luar biasa, Prof. Di zaman teknologi itu akses untuk bagaimana perubahan mindset itu cukup bagus, tapi ternyata generasi kita tidak siap dengan perubahan teknologi. Bagaimana menurut Prof ini penelitiannya? Apakah teknologi anak-anak yang emas ini kan adalah karakter itu? Saya baca Prof adalah orang yang konsen terhadap karakter. Betul. Sementara teknologi menghantam anak-anak kita dengan ini, gimana ini penjelasan Prof? Ya, pertama kan keberhasilan manusia ya, kalau di studi oleh Profesor James Stanley. Jadi dari ribuan orang-orang sukses dunia, presiden-presiden terkenal, ahli-ahli hukum terkenal, pemenang hadiah Nobel, jenderal-jenderal terbaik gitu, pengusaha-pengusaha sukses, itu ternyata bukan IPK-nya yang menentukan, itu hanya peringkat
23. Iya. Bukan IQ-nya. IQ-nya bukan hanya ya? 20. 20, Tingkat 20 dari 100 karakter yang buat orang muncul. sukses. Kemudian sekolah di sekolah terbaik itu malah nomor 30. 30 ya. Jadi jangan sedih ya kalau nggak sekolah terkenal. Dan jangan bangga benar juga di sekolah terkenal bayar mahal-mahal. Iya. Tapi tentu perlu ya. Iya, perlu. Tapi ternyata 10 terpenting itu pertama adalah kejujuran. Jujur. Masya Allah. Kemudian cinta pada pekerjaan. Cinta pekerjaan. Ya, dan bekerja melebihi panggilan tugasnya. Bekerja melebihi panggilan tugas. Tuh. Masya Allah. Dan kemudian mampu bekerja sama. Ya, dan selalu ada orang-orang yang mendukung dia. Keluarganya kah, pasangannya, sahabatnya, dan itu penting, ya kan? Dan kemudian baru kemampuan menjual ide, ya. Wah, ini masuk ya? Masuk, kemampuan ya? menjual ide. Ya, marketing perlu nih. Karena ide kan dijual, harus didengar orang. Iya. Kemudian kemampuan berkolaborasi. Ya. Tentu kompetisi perlu, tapi kolaborasi penting. Waduh, kalau begitu, terus, Prof? Ya, jadi itu kan cocok benar dengan agama kita. Iya. Di agama kita itu benar yang diajarkan sebenarnya. Aduh, keren nih. Dan di Minang banyak falsafah hidup orang Minang sejalan benar dengan itu. Iya. Jadi ABSSBK dengan kecenderungan internasional ini kita lebih dahulu sebetulnya. Kita lebih dulu ya. Waduh, ini membanggakan. Kadang-kadang kita lupakan modal yang luar biasa itu kita terlena. Kita belajar ke Harvard Business School. Iya. Kita belajar Harvard ke University Oxford, kan segala macam. Padahal di kita itu sudah biasa. Sudah lama terjadi sebenarnya. Dan itu yang membuat lahirnya Hatta, Agus Salim, Lalu Imam Bonjol segala macam karena tadi itu. Basis kita itu sudah memadai dari dulu. Jadi kultur kita itu memang DNA orang-orang pintar sebenarnya, karena dibangun dengan karakter yang didahulukan. Orang Minang sebenarnya sudah ada DNA orang-orang pintar. Betul. Ini membanggakan. Di satu sisi membanggakan. Tapi ini Prof, saya harus lihat dengan fakta yang terjadi hari ini. Minangkabau dalam ancaman dan tekanan luar biasa. Betul. LGBT ketuanya konon kabarnya dari Minangkabau. Kemudian ancaman terhadap narkoba. Nah, pertanyaannya, mungkinkah akan lahir lagi tokoh-tokoh nasional dari Minangkabau? Seperti Muhammad Nasir nih ya, bapak kita nih. Buya Hamka. Ya, artinya ini kan tantangan ya. Setiap periode itu dan suku bangsa atau bangsa kan menghadapi tantangan-tantangan yang berbeda di dalam periode tertentu. Dan karena itulah budaya mereka tuh naik turun ya, kemajuan. Nah, kita memang mengakui dan harus melakukan refleksi apa yang terjadi dengan orang Minang ini di ranah maupun di rantau. Betul, di ranah atau rantau. Dan ternyata tantangan sekitar kita itu demikian besar sehingga mungkin tidak cukup lagi modal lama itu untuk menghadapi tantangan itu, sehingga membawa anak-anak kita atau kita juga ke arah-arah yang sebenarnya tidak cocok dengan kultur dan agama kita. Nah, tentu menurut saya adalah kesadaran ini dulu bahwa kita punya masalah, kita sedang tidak baik-baik saja, ya kan? Tapi harus kita jujur bahwa kita tidak baik-baik saja. Dan tidak pula mempertengkarkan ini salah siapa, ini apa. Tapi kejernihan menganalisa masalah, kemudian apa kira-kira penyebabnya. Ya kan? Dan ini kan perlu distudi. Studi dengan jernih ya kan, dari sosiologinya, dari antropologinya, dari psikologinya, ya kan? Iya, benar. Kemudian juga malah dari psikiatrinya, karena banyak orang Minang sampai bunuh diri segala macam ya karena tekanan tadi. Belum lagi perilaku-perilaku yang membunuh orang. Betul. Jadi kan ini tekanan-tekanan. Tapi karena informasi ini demikian luas sekarang, jadi yang dulu mungkin ada juga tapi nggak diketahui, ya kan? Tapi sekarang apa aja viral sedunia. Benar, ya. Nah, itu harus kita bedakan juga. Betul. Ya. Jadi karena itu kita harus melihat besaran masalah ini, kemudian dengan jernih kenapanya, kemudian mencari apa yang bisa kita lakukan. Di mana? Di rumah. Gimana upaya-upaya penguatan di rumah. Dulu kan saya juga terlibat waktu di sini sekolah orang tua itu, ya kan, dilatih 18 kali. Nah, di kota Bukit Tinggi dulu. Di Bukit Tinggi. Kan waktu itu bupati, wali kotanya dengan ibu ketua PKK-nya, dan dibantu oleh RW, RT, kelurahan dan orang rantau bersatu padu bagaimana orang tua punya kesadaran lebih dalam agar pendidikan pertama dan utama itu harus di keluarga. Dan walaupun dia bersekolah, apa yang perlu didampingkan di rumah itu menjadi sangat penting. Sukses atau tidaknya anaknya bersekolah. Jadi
kapan melihat TV, kapan menggunakan gadget, segala itu harus diatur gitu diatur ya. Dan itu peran orang tua, makin banyak orang tua terlibat, makin besar pengaruhnya terhadap perbaikan karakter anak. Dan saya kira Bukit Tinggi sudah menunjukkan model itu. Model itu ya? Iya. Oke. Dan waktu COVID kemarin, kami, kemudian saya jadi advisor dari sebuah pusat studi. Jadi kita punya data di 5 kota sebelum COVID. Kita punya data. Kemudian datang COVID. Kemudian dilihat lagi sesudah COVID, seperti apa dampak COVID terhadap hasil belajar anak. 4 kota lain menurun karena COVID. Iya, sama di dunia begitu. Semuanya ya, pasti. Learning loss namanya. Oke, learning loss. Iya. Di Bukit Tinggi tidak turun. Menjadi heboh nasional. Waduh, keren juga nih. Keren juga, dan itu membanggakan kita. Waktu cek, too good to be true, ini kenapa di dunia, di Indonesia, di kota ke Bali, Jogja segala macam habis turun drastis. Karena itu bisa dipahami kan, orang sulit belajar COVID. Guru nggak bisa mengajar, anak nggak bisa ke sekolah, ya kan? Gadget kadang-kadang nggak tersedia, konektivitas kan banyak hambatannya. Tapi kenapa di Bukit Tinggi, kota Bukit Tinggi satu-satunya kota yang tidak turun? Malah sedikit naik, naik. Nah, waktu dikejar, ternyata fungsi orang tua. Fungsi orang tua. Waduh, ini keren sekali. Begitu orang tua yang di studi itu mendampingi anaknya 1 hari dalam seminggu, 2 hari dalam seminggu, 3 hari sampai 5 hari dalam seminggu, itu hubungannya linear. Makin banyak orang tua mendampingi anaknya belajar, makin bagus prestasinya di tengah COVID. Waduh, di tengah tekanan orang COVID. Minang mampu ya. Kita bawa ini kota Bukit Tinggi nih. Ini memang kota bersejarah Indonesia sih. Karena tadi orang tuanya kebetulan alhamdulillah jauh sebelum COVID sudah disiapkan. Jadi generasi yang siap juga harus didahului dengan orang tua yang siap, Prof ya. Nah, jadi saya sarankan jaga ini, kembangkan terus, dan imbaskan ke kota-kota lain dan kabupaten-kabupaten lain di Indonesia, dan di Sumatera Barat dulu kan, dan mudah-mudahan di Indonesia nanti. Itu dipelajari benar. Dipelajari kenapa. Jadi sebenarnya peran orang tua benar-benar sangat ya, Prof ya. Iya. Tapi secara nasional kan orang tua juga sibuk dengan gadget, Prof. Betul. Nah, jadi kalau untuk gadget ini kan kayak pisau bermata dua. Iya. Jadi pertama memang harus disiplin ya, kapan mulai boleh memperkenalkan gadget, ya kan? Biasanya orang kalau di cucu saya itu mereka 5 tahun pertama itu boleh dikatakan enggak boleh tersentuh ya. Oh gitu ya. Ya, kemudian baru diajarkan misalnya 1-2 jam. Dan sekali melihat itu enggak boleh lebih 15 menit. Oh itu aturannya. Ya. Tapi yang kemudian kita ajak mereka untuk mencari sumber-sumber ilmu dalam gadget itu. Film-film yang mendidik, game-game yang menarik tapi ada unsur pendidikannya. Jadi dia larut dengan gadget secara bertahap, tapi dia menggunakan karena banyaknya unsur pendidikan yang menyenangkan. Dan itu kadang-kadang nggak bisa diajarkan oleh guru. Teknologi menyiapkan berbagai pilihan itu. Tapi kalau dia nggak diajar, nggak dibiasakan, dia lari kepada hal-hal yang kadang-kadang kita menyesali. Dia lari kepada yang tersedia. Yang kadang-kadang. Prof, saya punya banyak pertanyaan yang terpendam yang mesti dijawab oleh. Ini saya berhadapan dengan ahlinya. Dan Prof, kita setuju guru sebagai orang tua, tapi guru di sekolah juga tidak pernah kalah penting dalam mendidik yang tadi itu kejujuran, kemudian yang 10 yang Prof sebut tadi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bahwa negara memberikan gaji yang tinggi, tunjang sertifikasi guru yang masih menjadi unek-unek saya, Prof. Ini mestinya guru ini jangan dikasih banyak tugas administrasi, kasih gaji yang tinggi tapi jangan banyak administrasi, karena tugas guru membangun emosi antara anak dan muridnya, murid dengan murid-muridnya. Sekarang itu lebih banyak guru itu disibukkan dengan tugas administrasi. Saya ingin minta pendapat Prof terhadap ini. Sudah lama saya pendam-pendam nih. Gue kasihlah guru gaji yang tinggi, jangan kasih administrasi yang banyak, gak fokus dengan muridnya. Ini harusnya Menteri Pendidikan yang menjawab pertanyaan Pak Zul ini. Tapi benar gak, Prof? Saya penasaran nih. Dulu, Prof, kita dimarah-marahi sama guru. Guru, kalian ingat orang tua kalian, ingat masa depan kalian. Nyantol sini, Prof. Pendapatnya, Prof. Jadi ini benar sekali ya. Jadi sebetulnya janji dari Mas Nadiem, Menteri kita ini, dengan Merdeka Belajar ini kan mengurangi semaksimal mungkin belitan-belitan administrasi. RPP yang tebal-tebal itu menjadi berapa halaman saja. Betul. Kemudian
kemudian yang dulu banyak laporan ini, laporan itu dikurangi. Tapi dia menggunakan teknologi. Nah, itu dia. Jadi pada waktu menggunakan teknologi, walaupun sebagian kan bisa copy paste aja lagi, ya kan? Tapi kan tetap harus terlibat guru. Nah, kadang-kadang kita kurang menyiapkan karena guru nih dari umur, dari pengalaman, dari kebiasaan, itu kan harus dipandu. Yang jago-jago dijadikan mentornya, admin. Kemudian mentor, yang lain diapakan. Jadi dia enggak perlu wajib pula harus canggih teknologi. Jadi didampingi. Nah, disinilah kemitraan antar guru muda dengan guru tua, antara guru yang sudah aktif di teknologi atau yang belum. Kadang-kadang yang tua juga jago juga di teknologi sebagian kan. Sebagian kecil cuma Prof. Atau yang muda ternyata juga agak gaptek juga gitu. Iya kan, ada juga. Tapi inilah kemitraan yang sebenarnya membahagiakan. Nah, bisa enggak kita menciptakan itu di sekolah-sekolah? Kemudian di komunitas guru, kini mereka ada musyawarah guru mata pelajaran, ada kelompok kerja guru ya. Kemudian bagaimana program-program dengan alumni, program-program di Pemda, program-program di PGRI atau di organisasi profesi itu bahu-membahu sehingga tidak ada gap yang terlalu besar. Semua orang melihat teknologi itu membantu, bukan jadi beban. Dan mana yang memang ndak efektif, ndak ada guna melapor-laporan itu berantas saja, sikat aja. Tapi untuk menunjukkan apa yang dia lakukan, ide dia sesederhana pun harus dimasukkan sehingga orang bisa lihat, pengawas bisa lihat, kepala sekolah bisa lihat, dan dia juga bisa lihat tahun lalu ini yang saya lakukan. Ini tapi dengan menyenangkan, supaya tidak kata kuncinya itu, Prof. Tapi kalau disurvei ke lapangan, kata kunci tidak itu. Tentu jadi pertanyaan di apa yang membuat guru kira-kira terbebani? Menurut Zul apa kira-kira? Memang kayak gini. Memang satu sisi siapa yang tidak harap dengan gaji tinggi, Prof. Betul. Tapi sebenarnya memang pemetaan potensi itu penting. Pemetaan potensi guru dan termasuk kapasitas skill yang dia miliki. Betul. Karena memang ada guru, Prof. Memang ketika dia bicara ke anak tuh lebih dapat feel-nya gitu. Tapi ini sudah sibuk juga nih. Kalau enggak nih takut nih, apalagi kan mohon maaf Prof. Namanya dibawa itu takut dengan administrasi kan. Iya betul. Apalagi dikaitkan dengan tunjangan tadi. Kalau dengan uang dikaitkan Prof, pilih mendidik full atau uang. Pasti uang ya. Padahal dulu saya itu ketua panitia kerja nasionalnya yang menyiapkan undang-undang guru itu. Oh gitu, Prof. Yang berhasil menaikkan gaji guru 2 kali lipat. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Ibu guru, ini Bapak kita dari Sumatera Barat. Masya Allah. Nah, idenya dulu kan agar guru itu bisa sejahtera. Karena untuk jadi profesional kan dia bukan UMR di atas itu. Jadi karena itu kalau dia PNS gaji pokoknya dapat, tunjangan-tunjangan dapat, tambah 1 kali lagi gaji. Dan kalau gaji pokoknya naik, tunjangannya juga naik. Iya kan? Iya. Kalau di dosen lebih enak lagi, kalau dia guru besar dapat 2 kali tunjangan kehormatan. Dulu kita membayangkan guru pun kalau guru utama itu 2 kali juga di atas dari tunjangan profesi. Tapi guru di bawah dosen belum, karena tekanan dosen apa yang cukup besar untuk mendapat tunjangan kehormatan. Sementara guru utama ini masih belum gitu jelas. Padahal sebetulnya sama antara guru besar di perguruan tinggi dengan guru utama di SD, SMP, SMA. Itu kan kemampuan dia menjadi orang yang beri inspirasi, yang memberikan mentoring, yang memberikan coaching dan jadi keteladanan. Itu kan utuh. Dimanapun jenjangnya sebenarnya kan sama gradasi itu. Nah, kembali ke yang tadi, apa yang bisa kita lakukan? Menurut saya tadi tuh kita harus jujur, mana yang enggak perlu itu kita harus lihat lagi. Guru harus mengatakan menurut saya ini enggak penting. Betul. Dan arti paling tidak, kalaupun nanti itu dicatat-catat oleh pengawas, dicatat-catat oleh kepala dinas, ya sekarang ini kan sedang pilkada nih, tantanglah calon-calon kepala daerah ini untuk memudahkan itu, karena mereka yang sebenarnya bisa, karena otonomi memungkinkan. Jadi nanti bagaimana guru lebih leluasa, dia kalau dia tidak terlalu canggih mencatat-catat, diinikan aja, diobservasi aja. Observasi betul. Kan peer groupnya ada. Saya tahu ibu ini dia luar biasa. Walaupun waktu dilihat catatannya nggak ada atau sedikit sekali, tapi semua orang tahu atau anaknya tahu. Jadi laporan dari anak, laporan dari orang tua, portofolio itu
menjadi lebih penting daripada laporan yang berlapis-lapis. Karena kayak gini, Prof. Memang sebenarnya anak makin stres, tekanan makin banyak. Mestinya ada memang guru sebagai pemeluk, pengarah anak-anak, emosional, apalagi orang tuanya ini. Nah, kalau damping ini dapat, nah kita bicara tentang generasi emas, lebih ini kan, termasuk Prof terhadap kita mau jujur atau tidak jujur terhadap umat Islam nih. Kita umat Islam. Ternyata anak-anak kita itu makin dapat dengan gaya-gaya bahasa yang gak jelas. Mohon maaf kita sebutkan ini rumit, kita nggak berani kita nyebutkan di depan Prof, tapi memang kita sudah tahu lah di depan. Termasuk juga mereka ternyata kalau kita survei ini, saya termasuk yang hobi dengan anak muda self SMA. Survei Prof, dulu kalau kita tanya berapa orang yang tidak sholat, itu nunjuk ada sekitar 20% mereka yang tidak sholat. Sekarang kalau mau jujur Prof, ini teliti ke guru-guru di sekolah, mereka ninggalkan sholat makin berani. Nah, sementara yang tadi karakter, kalau dengan Tuhannya saja dia tidak jujur. Gimana ya? Bener nggak Prof? Dengan lingkungannya ya. Bener nggak Prof? Ini yang terjadi Prof itu. Ya makanya kita harus maksimalkan. Jadi dengan keberagaman ini kan di samping hablum minallah, tapi juga dia harus menunjukkan bagaimana dalam dia berhubungan, ya kan? Berhubungan dengan aturan-aturan di keluarga yang kadang-kadang nggak tertulis. Ya tapi kan itu ada norma-norma dan itu menjadi bagian penting dari pembentukan karakternya. Bagaimana dengan kalau di Minang kan keluarga besar, serumah gadang, sesuku. Dan itu kan ada aturan-aturan, nampak kan, ini Datuk ini kok hebat-hebat apa keturunannya, ini kok agak hancur sedikit gitu kan, karena di mana salahnya ya? Karena dia ada aturan-aturan, betul. Dan itu nggak tertulis. Kemudian nanti sekampuang, ya kan, kemudian sesuku, kemudian sajorong, sanagari, ya kan, se-RT, se-RW kalau di kota. Jadi kalau ini kita bangun secara sungguh-sungguh, saya kira nanti agama akan menjadi keseharian yang menjadi fondasi bagi pendidikan. Betul. Iya kan? Tapi dia lebih tinggi karena kalau dengan beragama kita kan tidak sekedar duniawi aja. Justru perjalanan panjang dan lama hidup di akhirat itu lebih segala-galanya. Jadi pengorbanan kita ini menjadi tidak berarti ya. Ini menjadi motivasi. Di samping dia tentu harus sukses juga di dunia kan. Punya menjadi tangan di atas, ya kan, orang yang sangat bermanfaat. Ya dia khalifatullah lah ya. Kalau untuk bisa menjadi khalifah kan harus canggih, ilmu, ekonomi kuat, ya kan. Mana bisa jadi power kalau nggak ada duit? Nggak ada ilmu. Iya, nggak ada akhlak lagi. Habis lah itu ya. Orang Minang harus memegang itu. Dan kita udah diajarkan untuk memegang itu. Iya, betul ya Prof ya. Masya Allah, luar biasa. Tapi wah ini sebenarnya banyak yang kita mau tanyakan Prof. Tapi memang konon ceritanya kita juga menuju 2045 generasi emas. Stunting masih tinggi. 21, sekian persen. 5%, ya 21,5%. Jadi 1 dari 5 anak kita stunting dengan segala resikonya nanti. Kalau ada 5 anak berkumpul, 1 di antaranya stunting. Ya Allah, ini negara subur, makmur loh. Ikan makan ikan tiap hari juga ini. Apa salahnya nih, Prof? Jadi sebenarnya stunting ini dulu kan apalah artinya pendek-pendek dikit gitu ya. Pak Habibie juga pintar gitu kan. Tapi ternyata potensi itu memang dibangun dengan pertumbuhan linear badan ini. Itu sejalan dengan perkembangan otaknya. Tapi pertumbuhan yang baik linear dan otak yang memadai, karena kalau lahir kita normal itu 100 miliar sel-sel otaknya udah terbangun. Tapi kalau tidak distimulasi, tidak diisi oleh ibu yang canggih, oleh keluarga, dan kemudian berbagai cara kita membesarkan anak. Kalau dalam bahasa Minang, istilah menjujai. Menjujai, betul. Pernah dengar itu? Macam-macam. Jadi suaranya, wajahnya, getaran-getaran. Feel-nya masuk ya, betul. Ya. Menjujai di anak si buyut. Kayak gitu. Apa awak sedang merantau, mudah-mudahan kau menjadi orang macam-macam kan. Lelok-lelok lagi makan duangoy. Itu stimulasi. Simulasi Simulasi suara, mata, getaran-getaran, perabaan, otot-otot halus, otot-otot kasar. Itu gizi kejiwaan berarti, Prof. Dan itulah yang membuat Pak Habibie itu Pak Habibie. Walaupun pertumbuhan linearnya pendek, tapi karena stimulasi yang kaya. Dan itu peran ibu. Bacalah bagaimana
ibu Pak Habibie, ibu Pak JK, ibu yang itu tuh. Dan sebenarnya di Minang kecil sudah ada dulu ya Prof ya. Jadi di Rumah Gadang tuh sebenarnya udah PAUD, lembaga PAUD itu Rumah Gadang itu. Dan harus ada ET atau Uni yang paling tua gitu kan, yang mengumpulkan anak-anak ini. Dan sudah terjadi kalau bermain kadang-kadang TK. Kayak gitu ya. Iya. Aduh, saya jadi teringat satu Prof. Lomba menjujai nasional. Itu saya dengan Bu Rauda Taib dulu tuh. Oh iya, pernah Prof? Iya, kita adakan. Oh pernah ya? Waduh, keren. Pemenangnya jangan-jangan bukan dari ranah Minang? Orang Minang ya. Iya, karena yang lain meniru bisa, tapi kan falsafahnya ya. Terbukti orang Minang pemenangnya ya. Jadi saya punya mahasiswa S3 dan dia tuh kemudian dia tamat, kemudian dia jadi dosen dan meneliti. Jadi dia temukan ada 24 macam stimulasi dalam kategori menjujai itu. Ada untuk suara, ada untuk gerakan, ada untuk bonding hubungan sosial, ya kan? Ada untuk pengecapan, ya kan? Ada untuk pendengaran, ya ada untuk penglihatan. Jadi semua itu udah didesain. Dan itu waktu kita lihat secara psikologis, berapa frekuensinya untuk bisa melakukan stimulasi pada sinap-sinap otak sehingga anak makin pintar. Jadi akhirnya ditemukan 24 itu kalau dilakukan oleh ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda yang punya anak di bawah 1000 hari pertama kehidupan itu dahsyat dampaknya. Dahsyat untuk tumbuhnya, jadi ototnya makin banyak, tulangnya makin kokoh, badannya makin berat, otaknya makin besar ya. Tapi perkembangan, jadi kecerdasannya dalam pengertian jamak, cerdas dia. Masya Allah. Nah, itu bisa dilakukan dengan menjujai. Ya Allah. Jadi ya mungkin Rahman. Nanti Aspen ini bisa melakukan lomba menjujai di Bukit Tinggi. Ya, nanti saya hadir nanti jadi jurinya. Masya Allah Prof. Ini sangat dahsyat sekali. Cuma karena waktu dan kesempatan. Kami sangat luar biasa sekali. Harapan kami ini memang gimana ya Prof ya, generasi-generasi ke depan ini muncul lagi, terutama di Minangkabau ini. Pertanyaan saya yang terakhir nih Prof. Yakinkah Prof bahwa Minangkabau akan lahir kembali tokoh-tokoh yang bisa berlaga di kancah nasional? Saya orang yang optimis ya. Walaupun optimis ini dengan catatan. Saya lihat saya ketua umum Gebu Minang dulu menggantikan Pak Emil Salim ya. Jadi saya banyak berkeliling ke seluruh wilayah di Indonesia dan bahkan ke luar negeri. Sekarang saya jadi presiden dari Minang Diaspora. Oh, Minang Diaspora. Jadi kita berkeliling dan jadi kecintaan orang Minang rantau itu sebenarnya dahsyat, ya kan? Apalagi yang lahir di Minang merantau atau generasi kedua di rantau, bapaknya masih basah di rumah bahasa Minang, masih bangga ya, dan membawa-bawa melo-elo lah anaknya tuh ke kampung kan, akhirnya kan bonding masih terjadi. Betul. Tapi mulai dipertanyakan untuk generasi ketiga dan termasuk di keluarga saya, dia mulai bertanya, opa katanya, kita untuk apa lagi berminang-minang katanya. Iya. Karena sekarang orang global katanya, nggak ada lagi suku-suku, bangsa aja sudah diroboh-robohkan. Kenapa opa masih berminang-minang juga? Saya sok juga kan. Terus dikatakan kita kan perlu membantu kampung seperti kita dibesarkan, didukung oleh kampung waktu kita masih membutuhkan. Ya kalau dalam agama katanya orang miskin yang perlu kita bantu yang di sekitar kita katanya, bukan yang jauh. Habis juga jurus kita ya. Iya. Jadi pertanyaan besarnya bagaimana meyakinkan generasi-generasi ini bahwa dia merasa bangga dan beruntung menjadi bagian dari keminangan. Karena DNA tadi, karena stimulasi yang kaya, karena kekerabatan. Jadi orang Minang tuh batangkanya harus dikurangi. Jadi persahabatan, kekerabatannya harus dimunculkan. Ditingkatkan lagi ya. Kalau itu terjadi, masalah dimanapun dia tinggal, generasi keberapapun, dia akan selalu bonding antara ranah dan rantau. Dan waktu itu kita akan makin optimis, insya Allah. Ya Allah ya Rahman. Luar biasa. Yang banyak hal ternyata mulai dari terutama orang kita di kampung nih, banggalah kita dengan menjadi orang Minang dan bangunlah rasa kembali ya Prof ya. Karena memang juga jalin hubungan dengan orang rantau ya. Ketua apa tadi Prof? Minang Diaspora Network Diaspora global, network memang global ya Prof ya.
Prof, terima kasih banyak karena kami ingin banyak dapat nih dari Prof, tapi ternyata karena waktu Prof memang sudah biasa. Kita mendapatkan ini luar biasa, Prof ini luar biasa waktu beliau ini. Maka untuk itu Prof, closing statement terakhir dan juga pesan-pesan buat ranah dan rantau di apa ini, Prof? Silakan. Betul. Saya dalam COVID kemarin saya melakukan puluhan Zoom meeting ya dari seluruh dunia. Ada yang sampai 1.000 yang hadir, ada 600, 400, dan kami mengcover puluhan topik, mulai dari masalah adat, budaya, kesenian, ya Wali Kasim ya almarhumah, dan kemudian juga sampai politik ya, bagaimana belajar dari politikus orang Minang, ekonomi, pariwisata, dakwah segala macam itu, sampai bagaimana kita bersama-sama mendukung pembangunan surau di Sydney. Iya benar, ya. Dan saya melihat dengan berbagai wacana itu sebenarnya orang Minang masih potensial. Dia di berbagai lapis. Mungkin kalau kita hanya melihat menteri atau apa itu relatif, tapi orang Minang profesional di BUMN, di perusahaan-perusahaan banyak dan berlapis sebetulnya. Kita nggak sadar, dan jangan lupa bahwa itu kan juga investasi dari kultur kita, jadi sosial kapital kita. Cuman kita kan nggak cukup puas dengan itu. Ya, pertama bagaimana membuat mereka juga dianjurkan sehingga mereka makin maju, tapi makin berani membuat identitas keminangan. Kan sempat ada orang yang malu menyebut diri Minang atau tidak mau disebut-sebut. Jangan didaftarkan, saya jangan dilibatkan. Tapi saya kira ini sekarang sudah mulai ada kebanggaan dan mau, karena saling menganjurkan tadi. Nah, tentu karena orang Minang ini harus merantau, Karatau Madang ya, Babuah Babung Ngobalun, merantau bujang dahulu di rumah Pagun Ngobalun, supaya gimana agar perantau-perantau muda Minang, baik untuk bersekolah maupun untuk mencari kerja, baik tinggal lama di sana atau merantau Cino atau bolak-balik, atau waktu di usia-usia akhirnya dia membangun di kampung, itu bonding itu tetap kita buka. Dan kalau ini kita siapkan, jadi semua kepala daerah, semua tokoh-tokoh perantau selalu mencari bagaimana merekat kekerabatan Minangkabau itu, saya kira kita suku yang akan survive dan akan tetap menjadi rujukan bagi suku-suku lain, insya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Prof. Luar biasa, semoga menjadi ilmu yang barokah buat Profesor dan buat kita bersama. Yang jelas kita harus bangga dan menjaga ranah Minang ini antara ranah dan rantau, dan kuatkan, apalagi memang juga tokoh-tokoh nasional membawa perubahan besar untuk negara ini. Ini muncul dari ranah Minang, begitu ya Prof ya. Sehat dan berkah selalu buat Prof, dan kita juga kepada penonton kita semoga sehat dan sukses. Akhir kalam, saya Zulfami Adi. Fasli Jalal. Profesornya disebutkan Prof. Untuk kali ini kita minta kepada narasumbernya deh. Saya Zulfami Adi. Saya Profesor Fasli Jalal ya. Mengucapkan terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.